berhias diri dibolehkan, disunatkan, bahkan hanya tertentu untuk orang-orang yang ditentukan oleh agama itu diwajibkan. Makanya saya ibu dan sering ikut Pak Haji Cendra ini, istri saya itu tanya-tanya, Buya, alang keneman kawan ke Sararangun, lalu dak ceramah lagi kawan kau. Uji saya Umi, Masya Allah, kalau seandainya kau bisa membelah dadaku, di situ hanya namamu seorang saya. Baliklah berangkat, entah nak pergi naik mobil aku sampai pula pucuk pisang di bawah jantung, bawah pisang tak berbuah lagi, tahan dicencang, mi tahan digantung, cintaku takkan berubah lagi. Masih juga lah perangkat SMS bunyi, ketang deng deng ting ting, ayo lalu tu berganti ke. Kapan dibaca SMS apa kata istri saya, Buya, yang penting jangan macam-macam. Aku balas, aku sakit hati pula. Ya, apa kata saya, Mi, kalau tak boleh ku nyuruh macam-macam, kawan awak minta semacam. Nah, kau kata istri saya langsung nelpon, tak ada SMS-nya lagi. Trak, mungkinnya cocok nih. Apa ya? Macam dia minta semacam. Kalau baca di komik awak balik, kawan belagak kan mau sebetikan kondangan. Terus Ustaz Fikri kamu bilang, kapan balik ke rumah ibu, kata istri saya, Ibu ya, boleh tak awak petang kau ke salon? Dia kelantak kelak. ATM kawan yang megang. Asal balik belagak, habis pergi nalak lain. Balik ke rumah, podio bu, astagfirullah. Ngapo istri saya? Alisnya ke bawah sebelum ke salon, baliklah ke pucuk. Sudah tu bulu mata kula panjang pula. Saya nanya, Mi, apa di salon zaman kini lah pacak panjang bulu mata? Apa kata istri saya, Buya, zaman sekarang diketik tak pacak dipanjang, lah dipanjang kalau pacak kalau. Subhanallah. Mau model tu juga ku nak ke salon. Apa dipanjang basing pacak panjang badan nak dipanjang. Apa ketawa tu, Bu? Allahu Akbar, dipancing Ustaz Fikri dikit lajulah itu. Memang benar nian, Sararangun ke. Bu Bapak sekalian yang saya hormati, begitulah, Bu. Balik sampai sekarang Ibu, wah, aku kapan itu ceramah malam-malam lah dari Berangin, masih tetap ku balik itulah. Pan balik ketang, wah, menromanku kawan mi aman bujuk tanah. Kudak macam-macam, men kau kupitak semacam tu dinyu. Ini kadang ya Allah ibu dengan suaminya Masya Allah waktu pengantin baru yo manggil tu tak abang-abang, temas-mas, tekakang-kakak, pakai my love, my honey. Subhanallah. Punya anak satu tak panggil lagi abang, oi tahun balik nak hidup. Sudah Bu, kita awal setengah jam tu. Apa? Bu Bapak sekalian, mas saya Al Ustadz Muhammad Fikri, kalau job mas nanti terlalu banyak bagi saya, aku siap ke Jakarta. Bapak sekalian, baru-baru kayak gitu. Di Linggau tuh Bu, kalau pengantin baru disuruh nyanyi. Wah, untuk melepaskan masa lajangnya kepada pengantin baru, kami persilakan untuk menyanyikan sebuah lagu kesayangan. Dikasih mic satu, tak galak, nak dua mic. Ngapal sebulan. Kapan dengar lagunya, kita yang lama-lama nikah dengar lagu apa lagunya? Cuma kamu sayangku di dunia ini. Apa kata yang jantannya? Tanpa kamu hampa ku rasa dunia ini. Kata yang kita lama-lama nikah, kau tengoklah tahun depan tak pakai lagi kau lagu tu. Iya nian, ditunggu tahun depan disuruh nyanyi kepada Mbak Anu. Kami persilakan nyanyikan sebuah lagu kesayangannya. Perlu Bapak ketahui, ini semendo kita. Dia nikah tahun kemarin di situ tempatnya. Sekarang kami persilakan sebuah lagu kesayangannya. Oh, mulai megang mic tu. Lagu apa Mbak? Ikuti. Terpaksa aku pergi jauh darimu
Tak tahan rasanya. Terus pergi. Baru setahun lana balik. Ya Allah. Tadi pangkal, aku cinta kamu. Aku sayang kamu. Apaan tu kalau ujung nyanyi? Jerah. Untung tak dipakainya jerot. Tu pakai lagu Selangor tu. Subhanallah. Masuk 10 tahun nikahnya suruh nyanyi lagi. Apa lagunya? Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Nah, kalau Ustaz Fikri ngato betino, aku ngato jantan pula. Dunia adil lengkap jadi kan. Nah, apa kata kawannya duduk sebelah? Benar nian sesuai lagunya. Ngapa? Dulu dia gadis dusun dengan aku tu. Mukanya lonjong mak telok angso. Ngapa segi 4? Ada kau nyanyi digebuk suaminya pergi petang. Allahu akbar. Ya Allah, subhanallah. Tak benar tak betul, Pak? Tak dilinggau itu. Disiko sama baik. Bapak sekalian, masalah pelayanan. Makanya Pak, ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah, ketika Rasulullah diizinkan melihat neraka, yang paling banyak dilihat oleh Rasul di situ adalah kaum. Bukan perempuan yang kau, perempuan lain. Bayang kau calon masuk surga, aku sebut duluan tadi. Sebabnya apa tertentu? Yang terbesar perempuan banyak masuk neraka ia adalah yakfurnal asir. Tapi Bapak sekalian, itulah agar artinya yang terpenting menurut saya adalah iman, ibadah, nilai-nilai syariat agama ke depan. Pemerintah sudah mencanangkan dengan baik agar masyarakat Kabupaten Sarolangun bukan hanya sekedar sejahtera lahirnya, maju ekonominya, kenyang perutnya, sejahtera dalam urusan sekolah sampai sarjana, tapi tidak kalah penting bimbingan iman diisi hati dengan kesejahteraan nilai-nilai agama itu sangat penting. Kenapa? Karena dua-duanya diperlukan dan tidak boleh berat sebelah. Ibu bapak saudara-saudara, saya sambung saja dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fikri. Tugas saya menyampaikan inti Isra' Mi'raj ini. Ya Bu ya? Beliau menyampaikan pangkal, saya di ujung. Nah, segala gawe kapan di ujung tinggal kecil lagi. Jarum di ujung lah kecil. Ikor tikus di ujung tinggal kecil. Nah, saya insyaAllah. Ibu bapak sekalian, solat adalah ra'su fi kulli amalin. Solat adalah kepalanya seluruh amal ibadah. Maka ibu, solat dibanding amal ibadah yang lain, solat adalah kedudukannya adalah di kepala. Makanya ada 3 hal sebagian besar yang saya sampaikan di sini, solat lebihnya dibanding ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, cara menerima ibadah solat. Kalau puasa Allah cukup turun ayat, zakat cukup turun ayat, sedekah cukup turun ayat, haji cukup turun ayat. Tapi kalau untuk solat 5 waktu, Rasulullah langsung diangkat menghadap Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, kalau amal ibadah yang lain ada saat boleh kita tinggalkan. Kita tidak berangkat naik haji karena tidak mampu, tidak termasuk dalam syarat-syarat tertentu orang yang menunaikan ibadah haji tidak bisa meninggal dunia tidak berdosa. Ibu-ibu tidak bisa berpuasa, kenapa? Karena haid sedang datang haid atau sedang nifas, sudah melahirkan. Boleh tidak berpuasa. Ganti setelah Ramadan, dibayar kontan jadi kredit, tidak apa-apa. Yang keberapa? Yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Tapi kalau untuk solat 5 waktu, yang kedua tadi belum sampai. Amalan yang pertama di akhirat nanti yang akan ditanya oleh Allah adalah solat kita. Awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-salah.
pertama kali ditanya oleh Allah di akhirat kelak adalah solat kita. Wa in saluhat saruhat sa'iru amalihi. Apabila solat kita baik, amal ibadah yang lain ikut baik. Dia dipanggil bu satu-satu. Kepada saudara-saudara malaikat yang bernama Muhammad. Maju. Maju banyak termasuk Muhammad Sarolangun dalam tu. Yang mana malaikat kami kalau kumpul kalau nama Muhammad. Sekarang Muhammad Sarolangun. Kumpul. Kapan kumpul nama Muhammad lah banyak pula Kabupaten Sarolangun. Sekarang yang Muhammad rumahnya dekat Masjid Sultan. Maju. Majulah sikut bapak. Kotak. Bekas yang nunggu masjid itulah. Mana solatmu ha? Apa kata bapak itu? Maaf pak. Nanti dulu malaikat nanya solat. Haji saya 3 kali. Umroh tiap tahun. Puasa tiap tahun. Zakat saya bayar terus. Apa kata malaikat? Nanti dulu yang itu belum ditanya. Saya tanya solatmu mana? Ditengok, dikasih solat. Dibuka bu solatnya. Apa kata malaikat? Oh bagus. Solatmu lengkap ya. Sembahyang terus benar malaikat. Artinya puasamu, zakatmu, hajimu, sedekahmu diterima oleh Allah. Geser. Dipanggilnya pas giliran saya. Saudara Inayatullah. Maju. Saya pikir banyak kanti Inayatullah namanya. Bekasnya saya dewe Inayatullah. Ya malaikat. Mana solatmu Inayat? Agak dulu malaikat. Ini apa lo ceramah aku banyak nian? Sudah tu? Tanya banyak. Oh malaikat tak perlu. Nih mana pahala solatmu ha? Kapan ditengok bu solat saya? Malaikat kata malaikat Inayat. Kenapa kadang subuh, kadang isya? Kadang zuhur, kadang isya? Kadang maghrib, kadang isya? Jawaban saya, ada malaikat ada tuladilah. Untung ku nak sembahyang. Apa kata malaikat? Artinya puas solatmu tidak sempurna. Lebih baik yang jahat nyontoh ke aku baik. Puasamu, zakatmu, hajimu, sedekahmu belum bisa diterima. Geser. Jangan duduk dekat Muhammad yang dekat Masjid Sultan. Jasa. Dipanggil satu-satu semua dipanggil pak. Makanya repot di akhirat. Banyakkan amal, banyakkan persiapan menghadapi masa itu yang sangat sulit. Yang ketiga, solat dibanding ibadah yang lain. Kalau amal ibadah yang lain ada saat boleh ditinggalkan. Tapi kalau untuk solat 5 waktu selain ibu yang haid atau nifas, tidak boleh solat diqadhakan dan tidak boleh solat sama sekali gratis. Tidak usah solat-solat. Yang jantan mana Pak Ustaz? Yang jantan dekati gratis-gratisnya Pak. Tapi kalau untuk urusan solat dimanapun kita berada, sedang apapun kita, negeri sedang aman atau dalam peperangan, solat tidak boleh ditinggalkan. Dalam perjalanan dijamak, dikosor. Dalam perang sudah diatur oleh fikih. Tak bisa sembahyang tegak. Apa? Duduk. Tak bisa duduk? Baring. Tak bisa baring? Apa yang bisa? Tinggal tangan Pak Ustaz yang bisa solat. Pakai tangan solat. Pak Ustaz tangan tak bergerak lagi. Apa yang pecah bergerak? Tinggal matonya Pak Ustaz. Pakai mato sembahyang. Allahu Akbar. Itu tegak tu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Cuman yuk tahu dulu yang nunggu kita sakit. Nggak kita meramlek kata kawan kita lah nak mati. Laju ni ngambil yasin, ngambil wudu. Aturan mati minggu depan juga besok mati. Wah kata ibu enak. Kalau solat boleh pakai mata baik. Ada ibu Selangor ngomong berarti kalau segan tegak duduk, segan duduk baring, segan baring pakai mata baik. Yang penting solat. Berjalan masih tangkas, ke pasar masih pacak, makan masih kuat. Nak solat pakai mata ibu, kuda tanggung jawab. Tak mampu tegak duduk, sakitnya kesakit, tak bisa lagi bergerak, baring. Berbaring tak bisa lagi. Anak dekatlah tu. Ni Pak Ustaz matanya tak bergerak lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disolatkan. Tah. Nah, wa yakin yang datang ke siko solat semua. Alhamdulillah. Dengan macam-macam belain. Kalau ada suami ibu,
bapak, ada anak-anak kita yang tidak pernah sholat. Tuh, lihat nih hukumannya. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, la yakbalullahu min tarikis salah saumahu. Allah tidak menerima puasa orang yang tidak sholat. Wala sadaqatahu, Allah tidak menerima sedekahnya. Wala hajjahu, tidak menerima hajinya. Wala amalahu, tidak menerima amal ibadahnya. La yujalisu Muhammad, jangan duduk dekat dengan orang yang tidak sholat. Wala yusharibu, jangan minum bersama dengan orang yang tidak sholat. Wala yu'akilu, jangan kau makan bersama dengan orang yang tidak sholat. La yatba'u janazatihi, kalau dia meninggal dunia yang tidak sholat, mati, jangan kau iringi jenazahnya sampai ke kuburan. Betul? Jadi kalau ada kampung ibu yang tidak pernah sholat, mati, tapi Islam tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Untuk ngiringi jenazahnya sudah disolat sampai ke kuburan, tidak berpahala. Cukup uang pat pengantarnya. Capek, istirahat. Duduk, merokok dulu. Iya nih daripada yang lain. Gantian, depan jadi belakang, belakang jadi depan. Berjalan lagi, masih berat, istirahat. Kuburan masih jauh, buka kerangka jenazah, suruh je berjalan dewe. Kau baru selesai kau. Dah, hati-hati ibu. Akhirnya ibu, bapak sekalian, untuk apa kita sholat? Dah, sholat itu selain dia merupakan kewajiban, tapi sholat adalah merupakan ukuran terhadap seseorang hamba bersyukur atau tidak, berterima kasih atau tidak, kalau bahasa kita, terhadap semua apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ibu bapak sekalian, saya mau tanya sama ibu nih, bapak-bapak. Kita badan sehat, rezeki lancar, rumah ada, mobil ada, kebun ada, duit banyak, anak-anak berprestasi, alhamdulillah. Saya mau tanya ibu, yang ngasih nikmat itu siapa? Nah itu. Ibu bisa narik nafas gratis, keluar masuk lancar, yang ngasih siapa? Allah. Bisa senyum? Coba tengok di rumah sakit. Ya sekali ibu kalau jalan jangan usah ke mall, ke rumah sakit. Tengok di ruang ICU. Narik nafas. Tanda hidup antara tin. Jangan bunyi panjang. Tit, selesai. Tuh bayar semua tuh. Itu yang ditarik Allah nikmat. Kalau masuk rumah sakit tengok bu, kalau ibu yang sehat, bapak yang sehat, senyumnya kan enak. Yang kanan ngembang ke kanan, yang kiri ngembang ke kiri. Ibu man penyakitan, senyum setengah mati, nak ngatur pipi. Awak senyum satu, yang kanan lari ke pucuk, yang bawah, yang kiri lari ke bawah. Dekati bagusnya. Kita hari ini ya Allah, makanya Pak Bos, sebesar apa keinginan kita di hadapan Allah, sebanyak apa hajat kita di hadapan Allah, maka kita harus sebagus itu pula sujud rukuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan apa yang kita mau ke depan. Tapi itulah malang nyebut kapan ditanya, "Oi, Bi, apa tak? Ngapo belum solat-solat?" Apa kata ibu? "Ustaz, dekati waktu. Subuh nah, mana cepat nak subuh. Jam 4 lah bangun, nak ngurus kakak di rumah, abang di rumah. Itu nak dibuat kopinya, dimasak nasinya, nak ngurus anak sini, ngurus anak situ, tahu-tahu lah siang Pak Ustaz. Anak-anak nak belajar gini terus. Zuhur Bu, sedang masak, asar sedang melipat pakaian. Maghrib nak siap nonton sinetron. Isya cinta sapitri dan selesai hebat nian. Tak sempat solat, ya Allah, subhanallah. Tapi ngapu ibu kadang duduk di depan rumah sebelum angkat jemuran di bawah pohon jambu yang dibuat suaminya, nah sambil tujuh-tujuh tai. Kadang sambil terdangau pula seduduk ke. Apa? Ibu nyebut terdangau langsung mentul itu. Aku bu maaf dengan suami istri saya ngomong nian, Mi jangan nian kawan nangau-nangau. Mula ya nangau tu kapan sudah didangau sawat nawa. Kapan sawat adik-beradik tu galak teguran tu lah. Muntah-muntah periksa dokter dekati bekas teguran. Paksa dicapak bekas dangawan tu.
Nah, duduk sambil pinggir jalan, sambil terdangau duduk. Itu dari jam 3 tuh sampai jam 5, 2 jam. Kadang manggilnya, "Di. Akhirnya ke jemuran, akhir ulu masih siap." Kumpul. Yang bibi datang ke sekolah manggil pula, "Ayo." Yang ayo. Nah, pukul 4 selesai. Kumpul pembukaan yang manggil tadi pembukaan. Mana tadi masa apa? Wah, gini ujung terus masuk musim pilkada lah, ngurus Nazarudin lah, ngurus Hakim Syarifuddin lah, ngurus SBY lah, ngurus Mahfud MD lah. Habis durut baru nanya suaminya. Itu suami nggak balik. Nanti ke minggu aku dah balik-balik. Apa kata bibi sebelah? Padek kawan 3 minggu awak lah 6 bulan tak balik. Kapan balik marah tak on tu. Sekendak perut memuat aku ni Allah. Aku nak lari tak kuat. Wah, menangis-nangis cerita tu. Datang maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, Nabi balik. Kaget dulu. Masih seru nian. Subhanallah. Habis bu pinggangnya tak terasa lagi sakit. Tapi kapan disuruh salat, ya Allah, ngambil wudu sekendak perutnya wae. Padahal lah belajar di majelis taklim, tak dipakainya lagi. Buka keran. Ke tangan pakai itu bayar. Ini sedang pakai mukna cucuk biaya tak. Nah, kopi tem. Kadang sambil bercakap pula. Angkat gorengan kacang apa masak. Sambil ngoyang kaki, dak berkusuk-kusuk dak. Tak kena tak dak ajual kamu. Sakit ke rumah sampai kapan salat gitulah bu. Bapak-bapak main gaplek, ya Allah. Oh, main gap tu bu, subhanallah. Jam 9 malam mulai main, jam 4 baru berhenti. Rak. Kadang koping gelap panas, bantak hukuman, ada kena tali tangsi lah, tali pancing lah hukuman itu kan. Sampai jam 4. Tapi kalau solat ibu serba nak gancang, ngambil wuduk cepat. Solat macam tu pula. Sambil komat, sambil betang sejadah, sambil kacing baju. Jenis siaplah dikit waktu solat petang dulu sejadah baik-baik, kancingkan bajunya, benarkan pecinya, nak dipanggil jamaah dipanggil baru komat lah siap. Aqada Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah. Bakuntau pakai lengkap patnya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ayo nak semayang dulu suka. Ayalah sholal falaq qurqamati salah la ilaha illallah. Sudah. Apalagi semayang dewe usolli fadhasubi kata ini. Alah kebanyakan waktu ya api. Tapi menyengok kedua nyanyi mulai. Maliu-liu aja berdua. Tapi kapan nak takbir Allah Akbar. Malah mogok muap di 3 ulang terus belah. Ada yang pening tu malaikat tu yang pening. Ada malaikat mana model rongkoh. Tak dicatatnya semayak. Dicatat banyak lenguam. Apalagi malaikat kalau ujung ke bang padek man tambah ujung tambah hancur semayak. Inna atina kal kausar fasal bikin inna syatunya lakuku inna syana kalau terus sami Allah al-mawida Allahu akbar prakru assalamualaikum warahmatullah al-fatihah. Al-fatihah panjang kena dikit. Subhanallah. Coba ibu tiap tahun model kola, tahun belakang semayang model tula, tahun belakang lagi model tula, tahun depan mungkin insyaAllah masih model tula. Badan nak disehat terus, membaca nak muda terus, anak-anak nak juga model tu. Keinginan kita kan Allah terus bertambah, sementara mengabdi kita semakin tidak berkualitas. Na'udzubillahi min. Oleh karena itu bapak sekalian, kita di
kesempatan kita, setiap apapun yang menjadi keluhan ataupun ungkapan kebahagiaan, hadirkan semua yang kita inginkan nyentuh hati kebahagiaan itu adalah melalui solat 5 waktu. Maka orang yang solat besar pahalanya, insyaallah bermanfaat untuk kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Bagi yang tidak pun ancamannya sangat besar, bisa sengsara dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah sabda nabiku, tanpamu tiada hidup. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulana, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5